promise to destroy the world in 10 days. The galaxy needs its guardian. Disclaimer buat kalian yang nonton. Video ini berisi kesoktahuan seorang pengangguran yang gabut dan berisi karangan semata. Karena adminnya malas aja sih cari referensi. Berhubung adminnya lemot, mending pakai ilmu sok tahu aja. Ya udah gitu aja buat opening. Sudah sebentar lagi penayangan Thor Love and Thunder di bioskop. Tentunya udah gak sabar ya nunggunya. Sambil menemani kalian menunggu filmnya nanti, pada video kali ini kita akan membahas teori yang kemungkinan akan keluar di filmnya nanti. Kabar terbaru dari film Thor Love and Thunder ini adalah munculnya beberapa TV spot yang diupload di YouTube-nya Marvel Entertainment. Ada 1, 2, 3. Ada 3 video yang diupload. Dari sini kita coba membedah dan berteori apa yang akan terjadi di filmnya nanti. Dari ketiga TV spot yang sudah dihadirkan, dan sewaktu skrip ini dibuat, aku berteori liar. Dimana di filmnya nanti Thor di sini ada 3. Wah, sangat liar sekali ya. Lalu mana saja Thor yang bakal tampil di filmnya nanti? Mari kita bahas. Yang pertama ada Thor dengan baju bulu di pundaknya. Kalau kalian perhatikan, kostum ini adalah kostum yang digunakan Thor pada komik Thor God of Thunder. Ya walaupun di komiknya nggak ada bulunya sih, cuma kalau dilihat-lihat hampir mirip lah ya. Kita sebut Thor ini adalah Thor komik ya. Nah, kisah komiknya, Thor sudah melakukan pertarungan dengan Gorr sebelumnya. Thor sadar dengan kejanggalan yang terjadi selama ia sedang di bumi. Thor komik ini selalu melihat dewa-dewa telah dibantai oleh Gorr. Pada suatu tahun 893, Thor sedang melakukan perjalanan di lautan. Di sini ia melihat sebuah kejanggalan, di mana dia melihat bercak darah di kuda miliknya. Ternyata Gorr di sini diam-diam sudah membunuh salah satu dewa. Dengan sigap Thor sadar kehadiran musuh, langsung disamperin dah tuh si Gorr. Dan pertarungan pun terjadi. Disinilah momen pertama kali Thor bertemu dengan Gorr, di mana kejadian ini sudah berlangsung di masa lalu. Berarti kalau kita bisa simpulkan, Thor yang ada pada teaser, trailer, sampai TV spot ini adalah Thor varian 1 atau Thor komik. Oke, itu Thor varian 1 yang berasal dari masa lalu. Kita coba cari Thor varian yang kedua, yaitu Thor dari masa sekarang atau timeline utama. Mari kita sebut Thor timeline utama itu dengan Thor MCU. Karena dapat dilihat dari beberapa scene, Thor MCU ini dengan Guardians of the Galaxy sedang melakukan petualangan bersama. Dimulai dari perubahan bentuk Thor MCU dari gemuk menjadi kurus, dan kita bisa melihat di beberapa scene. Thor MCU di sini melanjutkan hidup setelah kejadian Endgame, di mana Thor menyerahkan tahtanya kepada Valkyrie untuk memimpin Asgard, dan Thor memilih untuk berpetualang dengan Guardians of the Galaxy. Mari coba kita simpulkan bahwa ini adalah Thor masa sekarang atau Thor di timeline utama. Dan Thor varian terakhir adalah Thor dari masa depan, di mana masa depan ini adalah Thor yang mengenakan baju dengan aksen emas. Mari kita sebut Thor ini dengan sebutan Thor masa depan. Kalau dilihat dari beberapa scene di sini, Thor masa depan ini adalah Thor dari universe What If. Kalau diperhatikan, kostumnya agak-agak mirip ya. Di dalam potongan scene-nya pun juga karakter Thor masa depan ini agak sedikit selelean, agak nyeleneh gitu. Sama kayak Thor yang ada di universe What If. Terus juga ada adegan kocak di mana Thor pada saat battle di New Asgard ketika bertemu dengan Jane, sedikit bingung dan kaget. Terus waktu di sebuah ruangan yang rame-rame nih, Thor iseng pengen manggil Mjolnir yang lagi dipegang sama Jane. Cuma Mjolnir itu nggak mau deket tuh. Karena mungkin di universe-nya emang udah sama-sama hancur kali ya Mjolnirnya, kayak di universe utama. Mari coba kita asumsikan kalau Thor ini adalah Thor dari masa depan yang sama dari universe-nya What If.
Nah, kenapa kok berani-beraninya admin Sok Tahu Film bisa berteori kayak gini? Ya, pertama karena kita bebas beropini dong. Kan filmnya belum keluar, jadi ya sah-sah aja. Yang kedua karena admin merasakan ada kejanggalan dari beberapa scene dari TV spot yang ada nih. Dilihat dari scene di mana Jane, Gore, dan Thor hadir di tempat yang sama, yaitu di sebuah bawah tanah yang berisi patung-patung dewa-dewi kosmik. Lalu apa sih yang kalian pikirkan setelah melihat scene ini? Multiverse kan? Lalu apa sebabnya coba mereka datang di lokasi yang sama padahal mereka semua musuhan? Di video sebelumnya admin pernah berteori tentang bagaimana Jane bisa datang dan berasal dari universe mana. Ada teori fans yang menjelaskan sebenarnya Jane itu mendatangi Thor di setiap universe untuk meminta bantuan. Karena Jane diberitahu Thor di salah satu universe bahwa Gore sudah bantai-bantai para dewa. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa Gore di universe lain juga mau bantai-bantai para dewa. Maka dari itu, Jane sampai bela-belain berkunjung ke setiap universe untuk meminta bantuan dari Thor. Dan tidak menutup kemungkinan lagi bahwa Gore sudah mengetahui rencana Jane untuk mengalahkan dirinya. Mungkin dari sini Gore juga berpikir bahwa ada dirinya juga dong di universe lain. Sampai-sampai dia time travel untuk mengumpulkan Gore yang ada di setiap universe untuk membuat God Bomb. Dan akhirnya ada 3 Gore juga di film ini. Sebuah plot twist yang sangat membagongkan. Ya nggak apa-apa dong, kan beropini. Ya walaupun agak sedikit goblok sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Nah, berhubung MCU buat sekarang lagi hype-hypenya bahas masalah multiverse, jadi semua teori ini bisa aja benar dong. Pada akhirnya ketiga Thor ini bertemu dan melawan Gore di akhir film ini. Mungkin agak sedikit nyambung di mana timeline ini berlangsung pada saat kekacauan multiverse dimulai. Dari series Loki sampai Spider-Man No Way Home. Di mana pada waktu itu, di waktu yang sama, pada saat kejadian No Way Home, Jane sudah tahu adanya ancaman dari Gore. Mumpung gerbang multiverse terbuka, makanya ia memutuskan untuk memanggil Thor dari universe lain untuk membantunya melawan Gore the God Butcher. Sampai-sampai muncul Celestial nggak tuh? Mana Celestial ini kecil-kecil lagi? Atau mungkin di setiap universe Celestial ini berbeda-beda ukuran kali ya? Semakin janggal aja nih film. Apa pemikiranku aja ya yang janggal? Lah mbulah pikir temen. Yang jelas video ini berisi kesoktahuan dari seorang pengangguran yang bingung mau ngapain. Dah gitu aja paling. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih sudah mendengarkan hayalan dari admin. Jika kalian memiliki teori dan head comment, langsung aja tulis di kolom komentar.